Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama kami kelompok PPH. Baik, di video kali ini kami akan membahas materi baru yaitu tentang PPH pasal 22. Sebelum kita ke video, terlebih dahulu perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami sebagai berikut. PPH pasal 22. Pengertiannya, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 atau PPH pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek pemungut dan bahkan tarifnya, ketentuan PPH pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPH lainnya, seperti PPH 21 atau PPH 23. Pada umumnya, PPH pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPH pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Dasar hukum PPH pasal 22. Dasar hukum PPH pasal 22 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemungut PPH pasal 22. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPH pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPH pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Kelima, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi A. PT Pertamina atau Persero, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, dan PT Krakatau Steel. B. Bank-bank badan usaha milik negara, yaitu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Nah, untuk besarnya pungutan PPH pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak lebih tinggi, yaitu sebesar 100% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP-nya.
Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah: yang pertama ada badan usaha, yaitu yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Lalu ada produsen atau importir bahan bakar minyak, itu berupa bahan bakar gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas. Yang ketiga ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang keempat, pedagang pengumpul, yaitu berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya meliputi 1. Pengumpulan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan kedua, yaitu berupa menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kelima yaitu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, di mana pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek pajak PPh pasal 22. Objek pajak PPh pasal 22 terdiri dari: yang pertama, impor barang. Kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintah, yaitu pusat dan daerah. Ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah. Keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif. Kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas. Keenam, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau eksportir industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. Untuk subjek pajak PPh pasal 2 secara spesifik meliputi badan usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, produsen atau impor bahan bakar minyak, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, dan pedagang pengumpul seperti pengumpulan hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Tarif PPh pasal 22. Untuk atas impor, yang pertama yang menggunakan angka pengenal importir atau API dikalikan 2,5% dikali nilai impor. Kedua, untuk non-API dikalikan 7,5% dikali nilai impor. Ketiga, yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Lalu untuk atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB Bendahara Pemerintah atau BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali dengan harga pembelian yang tidak termasuk PPN dan tidak final. Lalu atas untuk penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama kertas 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Kedua, semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Ketiga, baja 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Lalu keempat, otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Untuk atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut, yaitu pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Lalu untuk
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebagai 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Lalu, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dikali nilai impor. Atas penjualan, yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Keempat, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kelima, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility, multipurpose, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 10% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh pasal 22. 1. Impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Pertama, yang dilakukan ke dalam kawasan berikat. Kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, dan reimpor. Dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor FT yang yaitu tempat penimbunan barang dagang dengan karena pengimporannya tidak membayar bea masuk sebagai mestinya. Kedua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. 3. Berupa kiriman hadiah. 4. Untuk tujuan keilmuan. Ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Saat terutang dan pembayaran PPh pasal 22. Pertama, PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Kedua, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan penjabat penerbit surat pemerintah membayar dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Lalu ketiga, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. Keempat, PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Contoh perhitungan PPh pasal 22. PT Ananda pada Juni 2016 melakukan impor kedelai menggunakan sarang laut dari Amerika Serikat senilai $30.000. Biaya asuransi dan angkutan barang
dari Amerika ke Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dari harga faktur. Tarif bea masuk sebesar 15% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 11.000. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Ananda. Pertama, kita menentukan nilai impornya. Harga fakturnya adalah 30 US dollar, biaya asuransi dikalikan dengan 0,5%, jadi 0,5% dikalikan 30.000 US dollar, jadilah 150 US dollar. Lalu biaya angkutnya adalah sebesar 4.500 US dollar. Ditambahkan dapatlah SIP atau cost insurance atau freight dan freight, dapatlah 34,65 US dollar. Jadi SIP-nya itu didapat dari penambahan harga faktur, biaya asuransi dan juga biaya angkut. Lalu untuk mendapatkan bea masuk, karena sudah ditentukan tarif bea masuknya itu sebesar 15%, dikalikanlah dengan CIF tadi. Jadi 15% dikalikan 34.650 US dollar, jadi dapatlah 5.195,50 US dollar. Untuk nilai impor, dapatlah dia sebesar 39.840,50 US dollar. Nilai impor dalam rupiah dikalikan dengan 11.000, jadi 39.840,50 US dollar dikalikan dengan 11.000 dapatlah 438.322.500. Lalu yang kedua, menghitung PPh pasal 22. Jadi 0,5% dikali dengan 438.322.500, jadi dapatlah 2.191.612 rupiah. Sekian penjelasan kami tentang PPh pasal 22, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.